Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atik Abrania, NIM 13101001800. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu negara dari dosen Bapak Tommy. Saya di sini akan membahas tentang bentuk negara atau pemerintahan menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu seorang filosof Yunani yang merupakan salah satu dari 3 filosof Yunani yang paling berpengaruh dari dunia barat di samping Plato dan Socrates. Jika mengenal sosok keluarganya, ayah Aristoteles adalah bernama Nicomacheus. Ialah seorang dokter untuk raja dari Macedonia. Sejak kecil Aristoteles dididik sebagai aristokrat hingga ia berumur 13 tahun. Dan beberapa tahun kemudian melanjutkan pendidikannya di Akademia Plato. Ia menikah dengan Hippias pada masa pengembaraannya sepeninggal Plato. Namun sayangnya, Hippias tak lama kemudian meninggal. Aristoteles akhirnya menikah lagi dengan Pericles yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nicomacheus. Aristoteles termasuk salah satu murid seorang filsuf yaitu Plato. Salah satu yang mengagumkan ketika kita berbicara mengenai Aristoteles ialah Aristoteles memiliki setidaknya 47 karya yang masih bertahan hingga kini. Dari setidaknya 170 yang ia hasilkan, tak sebatas pada kuantitas karyanya, ditilik dari luasnya jangkauan ilmu dan peradaban yang menjadi bahan kajian dalam karya-karya Aristoteles. Ini tidak kalah hebatnya. Karya ilmiah Aristoteles saat itu bisa dikatakan sebagai ensiklopedia ilmu, di mana ia menulis tentang astronomi, fisiologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, sosiologi, dan berbagai bidang lainnya. Sedangkan dari karya Aristoteles merupakan kumpulan pengetahuan yang diperolehnya dari para asisten yang sengaja dibayar untuk menghimpun data-data untuknya, dan sebagai lainnya merupakan hasil dari pengamatannya sendiri. Pemikiran Aristoteles di negara demokrasi, setiap orang berhak dan memiliki kebebasan dalam melakukan apa yang dikehendakinya, tanpa ada kontrol yang ketat dari negara. Karena adanya kebebasan, setiap orang berhak dalam mengkritik orang lain, terlepas apakah yang dikritik tersebut rakyat atau negara. Bila kekuatan saling mengkritik tanpa adanya kontrol pemerintah, maka akan menimbulkan kekacauan. Negara menurut Aristoteles diibaratkan dengan tubuh manusia. Negara lahir dalam bentuk yang sederhana, kemudian berkembang menjadi kuat dan sederhana. Setelah itu hancur dan tenggelam dalam sejarah. Negara terbentuk karena manusia yang membutuhkan negara. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehubungan saling ketergantungan antara individu dengan masyarakat. Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, bukan berarti lembaga ini tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan terbentuknya negara adalah untuk kesejahteraan seluruh penduduk atau rakyat, bukan kesejahteraan individu. Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan negara. Sementara negara yang tidak dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka adalah negara gagal. Idealnya menurut Aristoteles, monarki sebagai negara ideal karena ia diperintah oleh seorang filsuf arif dan bijaksana, kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi Aristoteles menyadari sistem monarki nyaris tak mungkin ada dalam realitas. Adanya gagasan yang bersifat normatif yang sangat sukar diwujudkan dalam dunia empiris. Oleh karena itu, demokrasi menurut Aristoteles dari 3 bentuk negara itu yang bisa diwujudkan dalam kenyataan. Berbeda dengan Plato yang tidak bersifat realistik ketimbang Aristoteles. Baik Plato maupun Aristoteles adalah anak-anak peradaban Yunani. Mereka lahir dan dibesarkan di Yunani, yang dalam suatu peradaban yang dikenal sebagai peradaban barat dewasa ini.
Tanpa peradaban Yunani dan Romawi, Kristiani dan Islam, munculnya peradaban Barat hanya kebetulan saja atau kebetulan belaka. Peradaban Barat tidak memiliki originalitas karena peradaban Barat hanya kelanjutan dan cikal bakal dari kelanjutan peradaban Yunani dan Romawi. Penulis melihat bahwa Plato dan Aristoteles adalah pemikir pada masa Yunani dan yang dibesarkan pada peradaban Yunani pula. Aristoteles dikenal sebagai pemikir empiris, realis, dan berbeda dengan Plato yang berpikir utopis dan idealis. Bisa jadi pemikiran Aristoteles adalah bentuk proses terhadap pemikiran dan gagasan Plato. Aristoteles adalah murid dari Plato, sementara Plato sangat dipengaruhi pemikirannya oleh Socrates. Baik gagasan, ide, dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Socrates semuanya ditulis oleh Plato dalam bentuk buku, terutama untuk karya-karyanya yang fenomenal sampai sekarang. Kembali kepada Plato dan Aristoteles, inilah menurut penulis substansi pemikiran mereka yang mendasar antara dua tokoh yang berpengaruh dan menguncang dunia. Hampir semua orang di abad 21 ini mengenal tokoh Plato dan Aristoteles. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, yang jelas pemikirannya telah mempengaruhi peradaban manusia itu sendiri. Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan dua kriteria tersebut, perbedaan bentuk pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Sifat pemerintahan ini baik dan ideal. Yang kedua, tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan ini buruk dan merupakan kemerosotan. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal. Sekian dan terima kasih.